Saya datang ke sini bukan ingin mengganti Pak Jokowi, karena Jokowi nanti akan turun dengan sendirinya. Amin ya Allah. Sumber masalah di negeri ini adalah presiden, saudara-saudara. Saya mau tanya, apakah saudara ingin Indonesia hancur dulu? Apakah ingin Indonesia berantakan? Apakah ingin Indonesia perang saudara? Mestinya yang di atas ngomong, wahai Presiden Jokowi. Jokowi bisa berhenti, Luhut bin Sarpanjaitan bisa berhenti, pejabat-pejabat hari ini bisa berhenti, tapi Anda bersama rakyat selamanya sampai mati, betul? Takbir. Agar Bapak Presiden mencopot Kapolri dan mengganti Kapolda Metro Jaya. Takbir. Takbir. Masih banyak polisi baik yang siap menggantikannya. Amin. Masih banyak polisi baik yang siap menggantikannya. Amin. Takbir. Semua di bawah satu komando Al-Mumtaz siap. Hidup polisi baik. Hidup. Hancurkan polisi tidak baik. Amin. Hancurkan aparat negara yang tidak baik. Amin. Amin. Tidak ada satupun dari kami yang datang membawa senjata api, betul? Tidak membawa senjata tajam, betul? Alhamdulillah. Ingat akhirat, Pak. Kembali lagi kalian ke masyarakat. Ingat akhirat, Pak. Ingat hukum Allah itu nyata, Pak. Hukum Allah itu nyata, Pak. Ada satu mobil yang mereka biasa namakan mobil komando ya, yang kita amankan karena memang ini yang jadi provokasi. Setiap ada demo, ada pasti mobil yang memang bukan peruntukannya. Ada juga yang ditemukan membawa senjata tajam. Bahkan ada anggota yang terluka ya, dengan menggunakan samurai. Kita amankan semua mereka semua. Ya, dan kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita hidup di negeri yang gampang mengatur aturan sehingga kita gampang diatur-atur. Karena itu teman-teman sekalian, kalau ada aturan, kalau kita taati, jangan merasa kalah. Habis ini gua salib loh. Bagaimana kira-kira di hatinya kaum kafir? Kawan-kawan kami peserta aksi dari Jawara dan sebagian laskar ada yang ditangkap, termasuk mobil komando kami untuk mengatur massa diambil paksa oleh pihak kepolisian. Para Jawara tidak ada yang membawa senjata tajam. Dia bilang katanya bawa senjata tajam. Padahal saya yakin di situ nggak ada sama sekali. Banyak lagi apa? Bawa apa kamu ini? Buat ini doang, pajangan doang. Pajangan. Pajangan. Kamu punya surat izinnya? Hah? Punya izinnya? Surat izin apa? Membawa senjata api? Ada. Punya nggak kamu suratnya? Punya nggak? Yang kenceng punya nggak? Punya. Nah udah. Bikin kerusuhan dan sebagainya di berbagai tempat. Bahkan saya mendapat informasi ada sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Saya dapat foto latihannya juga. Teror itu karena paham jihadis, paham jihad yang salah. Banyak sekali sekarang kalau di bidang keagamaan, misalnya masjid-masjid yang tiba-tiba diduduki oleh satu kelompok, lama-lama menguasai, lalu yang diajarkan di situ radikal. Jangan kapok. Dan laskar milik bukan dibayar.
tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Jokowi, ya heran dipites kayak gitu sama Allah. Yang mentang-mentang dari Jokowi. Mentang peteng-teng ngambil marisnya doang, Nanti kalian akan bertanggung jawab. Kalau sudah mati baru tahu rasa nanti kalian. Tentunya ini menggambarkan bahwa TNI Polri sangat solid. TNI Polri siap untuk menghadapi tantangan, gangguan, ancaman, termasuk hambatan apapun yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Apapun juga yang menjual agama atau menggunakan agama untuk memecah belah umat itu harus dibereskan. Karena agama itu dijual, dipolitisasi untuk politik. Itu yang nggak boleh terjadi. Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kontrol dong umatnya. Kontrol umat aja nggak mampu gitu loh. Nggak boleh sekali lagi ormas mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan ormas. Ditangkap. Diborgol. Di penjara. Serahkan senjata. Baik, kita akan bawa senjata, kita serahin. Kita serahkan sebagian senjata kita. Kita simpan sebagian yang lain untuk jaga-jaga, sudah. Kira-kira jelas tidak? Nggak bisa, saudara. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari gelombang semut. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir, 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 siap revolusi. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan terorisme. Habib Rizik, nopo yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Evolusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis.
Kalau saya ajak turun ke pung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya, selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat-meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat-meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka, apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi. Siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umur, jadi pemimpin insyaAllah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Lonte hina Habib digagak polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir.
Kedua, goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Spesial promo eToro di akhir tahun berlaku hanya dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 31 Desember. Kalian akan dapatkan cashback $50 dan kelas trading. Silahkan cek di kolom deskripsi untuk lebih detail atau di kolom bio. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saudara Mahfud MD mengatakan silahkan dijemput. Saudara pejabat-pejabat termasuk kelompok buzzer bayaran istana mengatakan tidak akan banyak orang yang menjemput beliau. Tapi begitu Allah menggerakkan jutaan manusia turun ke Jakarta, Allahu Akbar. Disinilah masalah mulai timbul. Orang-orang hasud mulai melancarkan perang opini. Fitnah-fitnah mulai dilemparkan. Sehingga puncaknya adalah peristiwa kilometer 50 di jalan tol Jakarta Cikampek. Kita datang ke sini bukan ingin mengganti Pak Jokowi, karena Jokowi nanti akan turun dengan sendirinya. Amin ya Allah. Sumber masalah di negeri ini adalah presiden, saudara-saudara. Presiden kita sampai hari ini belum mengatakan perkataan yang sifatnya ikut bela sungkawa terhadap 6 korban. Dan itu akan dibuktikan di pengadilan, dan kita yakin 6 orang ini tidak membawa senjata HP, membawa senjata berat. Tetapi paling tidak mbok ya presiden ngomong. Mestinya saudara Jokowi ngomong, saudara Kiai Ma'ruf Amin mestinya ngomong, agar fitnah ini tidak menyebar ke seluruh bangsa, agar api kebencian ini tidak menyeluruh ke seluruh bangsa Indonesia. Saya mau tanya, apakah saudara ingin Indonesia hancur dulu? Apakah ingin Indonesia berantakan? Apakah ingin Indonesia perang saudara? Mestinya yang di atas ngomong, wahai Presiden Jokowi, agar kami semua tidak meluapkan emosi dengan salah, betul? Kita kasihan dengan polisi-polisi yang baik, saudara-saudara, betul? Kita kasihan dengan aparat-aparat yang baik, betul saudara? Sementara orang-orang yang berkuasa hari ini seolah-olah merasa melakukan kebenaran. Bohong ditutupi bohong, bohong ditutupi bohong, bohong ditutupi bohong, kebohongan
saudara kita sementara mereka melakukan pembunuhan seenaknya, betul? Wahai pemerintah, masih banyak kerjaan kalian. Mengapa kalian sibuk menurunkan baliho? Seharusnya sibuk menurunkan bensin, BBM, menurunkan bayaran listrik masyarakat dan lain-lain. Catat Bapak Polisi omongan saya. Betul. Kami menghormati Anda kalau Anda berbuat baik sesuai undang-undang. Catat omongan saya. Betul. Tugas polisi hanya menembak kaki, bukan menembak dada. Jokowi bisa berhenti, Luhut Binsar Panjaitan bisa berhenti, pejabat-pejabat hari ini bisa berhenti, tapi Anda bersama rakyat selamanya sampai mati, betul? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Kami datang ke tempat ini karena satu peristiwa kemanusiaan. Kita datang ke tempat ini karena ada nyawa manusia yang hilang di negeri yang katanya negara hukum, betul? Betul. Tidak ada satupun dari kami yang datang membawa senjata api, betul? Betul. Tidak membawa senjata tajam, betul? Betul. Alhamdulillah, agar Bapak Presiden mencopot Kapolri dan mengganti Kapolda Metro Jaya. Takbir. Takbir. Masih banyak polisi baik yang siap menggantikannya, amin. Masih banyak polisi baik yang siap menggantikannya, amin. Takbir. Semua di bawah satu komando Al-Mumtaz siap. Hidup polisi baik. Hidup. Hancurkan polisi tidak baik, amin. Hancurkan aparat negara yang tidak baik, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum, Pak. Biarkan kami berekspresi, Pak. Kita semua saudara, Pak. Saudara, Pak, kita, Pak. Seharusnya kalian yang kawal kami. Ayo, Pak, sadar, Pak, sadar. Bukan malah di kayak begini. Jangan jadi kacung Cina, Pak, sadar. Berapa lama sih Bang menjabat kayak begini? Ingat akhirat, Pak. Kembali lagi kalian ke masyarakat. Ingat akhirat, Pak. Ingat hukum Allah itu nyata, Pak. Hukum Allah itu nyata, Pak. Ada juga yang ditemukan membawa senjata tajam. Bahkan ada anggota yang terluka pada saat pembubaran di depan kantor gubernur, ya, dengan menggunakan samurai. Nah, ini semuanya menandakan bahwa memang apa yang sudah kita sampaikan, operasi kemanusiaan. Kemudian kalau tidak diindahkan lagi, kita akan laksanakan operasi penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19. Seperti apa? Kita amankan semua mereka semua. Ya, dan kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Jakarta masih zona merah untuk COVID-19. Tidak boleh sama sekali untuk melakukan kegiatan yang sifatnya berkerumun yang bisa menularkan penyebaran COVID-19. Sampai dengan saat ini yang tadi saja kena sabetan dan tusukan, tapi tidak terlalu ini ya. Sabetan senjata tajam. Anggota pada saat dilakukan pembubaran di daerah di depan kantor gubernur. Ada dua. Ada satu mobil yang mereka biasa namakan mobil komando ya, yang kita amankan karena memang ini yang jadi provokasi. Setiap ada demo, ada pasti mobil yang memang bukan peruntukannya. Ya, mereka gunakan untuk sebagai bahan untuk bisa menyampaikan pendapat. Itu yang kita amankan. Ya, ini sudah kita bawa ke Polda Metro Jaya. Termasuk yang lain kita masih menunggu hasil dari petugas di lapangan sekarang masih. Bukan 2 busur panah dan 10 buah anak panah. Kemudian 6 orang beserta barang bukti diamankan ke Mapolresta Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan maksud dan tujuan. 6 orang tersebut merupakan simpatisan aksi 212 yang pernah dilaksanakan di Monas Jakarta. Kami turun ke jalan, ya Allah, menuntut keadilan di negeri kami, ya Allah. Ya Allah, betapa bejatnya oknum-oknum aparat kami yang telah membunuh saudara-saudara kami. Setelah mereka bunuh, mereka fitnah dan mereka mencari pembelaan diri mereka, ya Allah.
Ya Allah, hari ini Engkau tunjukkan kebesaran-Mu kepada kami, ya Allah, agar kami selalu tegar. Berikan kami kekuatan agar kami tetap kuat untuk membela saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka pelajaran yang Engkau ketahui, ya Allah. Ya Allah, jauhkan mereka dari jabatan-jabatan di negeri kami, ya Allah. Siapapun di depan kami nantinya, ya Allah, kami akan lawan, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami menyatu untuk memerangi semua ketidakadilan, ya Allah. Harus dikembalikan. Merugikan Islam tidak? Merugikan. Karena itu mengurangi dan menetapkan jumlah mereka. Ketika orang Madinah datang ke Mekah, nggak boleh kembali. Merugikan Islam tidak? Merugikan. Kenapa merugikan? Karena jumlah umat Islam di Madinah berkurang. Tahun ini tidak ada pergi haji. Merugikan tidak? Merugikan. Kenapa merugikan? Karena udah siap-siap berangkat haji. Dan perjanjian Hudaybiyah yang terakhir, gencatan senjata 10 tahun. Merugikan tidak? Merugikan, karena umat Islam lagi hebat-hebatnya, lagi kuat-kuatnya, lagi berjaya-berjayanya. Apakah Nabi Muhammad melanggar perjanjian itu? Kenapa tidak? Karena Rasulullah orang yang paling taat dalam memegang aturan. Ini yang kadang kita tidak menyadari kekuatan Islam. Ketika kita melanggar aturan, maka ketahuilah itulah kelemahan. Kita hidup di negeri yang gampang mengatur aturan, sehingga kita gampang diatur-atur. Karena itu teman-teman sekalian, kalau ada aturan, kalau kita taati, jangan merasa kalah. Contoh yang terbaik di Indonesia saat ini, Habib Muhammad Rizik Syihab dipanggil, datang. Bahkan belum waktunya datang. Taat aturan, taat. Kumpulin masa? Enggak. Ya, kenapa mereka semua datang dan cinta? Akhirnya Nabi Habib disalahin, terima. Pasal yang diarahkan yang sangat tidak masuk akal, penghasutan, padahal itu harus ada akibatnya dulu. Tapi enggak, langsung dikatakan, langsung ditahan dengan pakai baju tahanan. Itu contoh, itu isyarat buat kita semua. Yang sekarang kita perlukan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akbar. Allahu Akbar. Karena itu teman-teman sekalian, Allahu Akbar. Mundur bukan berarti kalah. Dan kalah dalam hitungan manusia beda dengan kalah hitungan Allah. Menang dalam hitungan manusia beda dengan menang hitungan Allah. Jadi kalau antum pulang sekarang jangan kecewa. Justru kita beristighfar, ternyata ada bagian sunnah Nabi yang harus kita perbaiki. Habis ini gua salib loh. Bagaimana kira-kira di hatinya kaum kafir isi manusia ketika antum berhak mengucapkan kalimat takbir, ketika antum berkumandang kalimat tahlil, itu adalah kemenangan sejati. Akankah siapa yang sanggup kecuali antum ini yang berani dan tangguh mengucapkan kalimat tahlil, takbir, tahmid, itulah kemenangan sejati. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nabi Muhammad! Jangan pernah merasa kalah. Antum apa? Kalau ada maling. Maling dari mana maling? Kamu mau ke sana kan? Iya. Mau ke sana kan? Mau demo kan? Ya kan? Enggak. Mau demo kan? Iya. Kenapa bawa tajam? Jaga diri buat foto-foto. Foto-foto. Ini apa? Jimat. Ini apa nih? Aku. Terus demo apaan? Kita mau demo apa? Ini jaga doang Pak di sana Pak. Ya, jaga apa? Enggak mau demo, tuntutannya apa gitu Pak? Mau yang nyuruh demo siapa? Ikut. Sendiri Pak. Sendiri. Apa alasan kamu mau demo, ngapain? Ya ikut aja Pak. Ikut apa? Ikut siapa? Ikut pengamanan. Bukan, kamu ini ngapain ikut pengamanan di sana? Kan udah ada polisi yang mengamankan sama TNI. Kamu mau mengamankan apa? Takut ada maling. Mana ada maling di demo kamu ngarang-ngarang? Kamu FPI? Bukan Pak. Hah? Bukan. Lalu pakai ini? Ada FPI?
Ini pas waktu tugas di pintu Monas ada. Iya, pas bawa bendera FPI gimana coba? Beli di mana? Berarti kamu simpatisan. Simpatisan. FPI. Iya. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Iya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini.
Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.